Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah 'alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lidunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaggugi bima'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini diperjumpakan kembali di dalam kajian Sirah An-Nabawiyah, sejarah baginda Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan hidup beliau. Kalau misalkan setiap tokoh besar itu memiliki biografi kehidupan masing-masing, dan biografi mereka betul-betul memotivasi orang-orang setelah mereka. Biografi Jenderal Sudirman, biografi Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Abdul Halim Nasution. Kalau kita ditanya kenapa kok, dan banyak yang membacanya itu banyak sekali. Apalagi di situ ada ahli sejarah seperti Salim Said, seorang Bapak Haji Salim Said yang merupakan seorang ahli sejarah yang bahkan mewawancarai orang-orang besar pada zamannya, dan itu tersampaikan sejarah itu kepada orang-orang pada zaman ini. Kalau cuman sekedar tokoh besar saja itu dikonsumsi sejarahnya, apalagi manusia yang sangat mulia, yaitu baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, maka di dalam kajian sejarah Rasulullah ini mudah-mudahan memotivasi diri kita untuk menjadi sosok yang baik, yang soleh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghargai perjuangan Rasulullah. Ada kalau misalkan orang tua yang kaya itu punya anak biasanya dua zaman. Satu zaman orang tuanya masih kere, yang satu lagi zaman orang tuanya sudah sukses. Kira-kira cara muamalah atau cara kehidupan anaknya itu beda enggak, Pak? Beda. Yang tahu bagaimana bapaknya dari zaman susah itu biasanya lebih dewasa. Dia merasakan dulu saya juga pernah susah sama bapak. Menghargai orang tuanya juga lebih, karena dia tahu bapaknya sampai saat ini itu bukan dari dulu. Dulu pernah menjadi orang yang susah. Cuman kalau anak orang kaya yang dari lahir sudah bapaknya kaya lagi, biasanya menghargai bapaknya itu kadang-kadang, Pak minta duitnya, lain jaluk ngawur biasanya. Begitu pula kalau kita mengetahui bagaimana perjuangan dan pengorbanan Rasulullah, maka dari lubuk hati terdalam kita ada rasa penghargaan kepada Nabi Muhammad dengan betul-betul betulus, dengan besar. Kenapa? Karena kita tahu
Nabi Muhammad itu perjuangan pengorbanan beliau sangat besar. Maka kita termasuk orang yang sangat khawatir di zaman ini banyak orang yang sok tahu. Dia bilang kenapa kok Nabi Muhammad kayak gini? Kenapa kok Nabi Muhammad gini? Di situ ada mau melecehkan nek cuman mengkurang sidik, Pak. Sidik meneh melecehkan Rasulullah. Mereka tidak tahu bagaimana kehidupan sejatinya Rasulullah. Seperti terakhir kali kajian kita, 3 tahun Rasulullah dan para sahabatnya diboikot, tidak boleh jual beli, tidak boleh dikirimi makanan, tidak boleh saling menikah antara kaumnya Rasulullah dengan kaum orang-orang kafir Mekah. Dijotai, diboikot, diblokade. Berapa lama Habib? 3 tahun. Ini Ukraina dan sekutunya dengan Rusia dan sekutunya itu baru blokade belum ada setahun, Pak. Wes mencak-mencak kabeh wis iki 3 tahun bayangno, Pak. Bahkan di antara sahabat Rasulullah mendengar tangisan orang-orang di malam hari karena rasa lapar. Perempuan-perempuan, anak-anak kecil menangis di malam hari karena rasa lapar. Di zaman Rasulullah itu orang mau membantu tidak diboleh, dijaga. Ada security yang disuruh oleh Abu Jahal untuk menjaga. Tidak boleh ada yang menyampaikan apapun kepada mereka. Sampai di akhir cerita ada 5 orang yang mereka tidak kuat dengan penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah dan kaumnya. Walaupun mereka orang kafir, maka akhirnya mereka bersekutu dan mengatakan, ayo kita bebaskan orang-orang itu. Orang-orang itu tidak salah kok. Orang-orang itu juga bukan orang-orang buruk. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu kerabat kita. Ibu saya dari kaum mereka, bule saya juga dari kaum mereka. Ada yang berkata-kata seperti itu. Maka ketika mereka sudah berkumpul, ketika perkumpulan mereka, Abu Jahal pencak-pencak. Oh, tidak boleh, tidak akan dicabut sebelum Muhammad diserahkan kepada kita untuk dibunuh. Dan setelah akhirnya 5 orang ini berupaya, Nabi Muhammad dari Syi'ib Bani Hashim itu, atau di tempat itu, di lembah itu, Rasulullah sudah bilang, Pak Paman pergi sana ke Mekah, katakan kepada mereka, papan perjanjian itu sudah habis semuanya kecuali yang ada nama Allahnya. Habis kenapa? Dimakan rayap. Dan betul, ketika Abu Thalib datang, orang-orang Mekah lagi kumpul dalam keadaan mau mencabut papan perjanjian zalim itu. Dan ketika dibuka papan itu ternyata persis seperti yang dikatakan Rasulullah. Ketika mereka melihat Abu Thalib, maka mereka bertanya, ada apa engkau kemari wahai Abu Thalib? Muhammad keponakanku bilang papan itu sudah hancur, tinggal sisa nama Allah. Tidak hancur, ada di dalam Ka'bah. Abu Thalib bilang, kalau memang hancur, maka itu sudah rusak. Kalau tidak hancur, kami serahkan keponakan kami untuk dibunuh. Maka ketika dibuka, betul, papan perjanjian itu tulisannya tinggal Bismikallahum. Ada Allahnya, sisanya udah habis dimakan rayap. Akhirnya, nah ini kita berlanjut, itu kajian itu sudah di waktu yang lalu. Mudah-mudahan tidak lupa. Kalau lupa bisa mengunjungi channel YouTube kami, Habib Saidi Media, atau channel Jenderal Sudirman ini. Masjid Jenderal Sudirman, Masya Allah, memiliki channel YouTube yang puluhan ribu, 90.000 kalau saya tidak salah, 75.000 atau 90.000. Bagi yang kepengen mendengar sebelum kajian ini bisa melihat ke channel YouTube Masjid Jenderal Sudirman atau channel YouTube Habib Saidi Media. Bedanya apa, Habib? Kalau Jenderal Sudirman kalau tidak salah suara tok. Kalau Habib Saidi Media sak gambar rupaku. Wajah saya ini. Iki lho, Pak. Nek biasane jenengan delok ana HP nangkring ning kene iki jenenge streaming, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul 5 orang ini setelah sudah melihat kalau papan ini hancur, mereka keluar ngambil pedang menuju ke Bani Hashim, menjemput, ayo kembali kalian pulang ke rumah kalian.
Fa'amaruhum bil khuruj ila masakinihim. Maka mereka bilang, ayo kalian yang di sini semuanya pulang ke rumah kalian, sudah boleh untuk kembali. Akhirnya mereka kembali semuanya, dan subhanallah, baginda Nabi Muhammad SAW berkata-kata baik tentang 5 orang itu. Habib, 5 orang itu ada yang masuk Islam atau tidak? Ada. Siapa mereka? Yang masuk Islam ialah Hisham bin Amr ibn al-Harith, 1. Yang nomor 2 Zuhair bin Abi Umayyah. Loh, kan itu 5 Habib. 2 masuk Islam, 2 masuk Islam. Lah yang 3, Ammal Mut'im bin Adi famata bi Makkah kafiron. Adapun Mut'im bin Adi menikmati di Mekah dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Yang Islam nanti anaknya Mut'im bin Adi. Yang nomor 4 Abul Bakhtari wa Zam'ah ibn al-Aswad. Maka mereka terbunuh ketika peperangan Badar. Ketika perang Badar, mereka tergolong di dalam golongan orang-orang yang terbunuh. Berarti 5 orang. Siapa saja? Yang pertama Hisham bin Amr, yang nomor 2 Zuhair bin Abi Umayyah. Dua-dua ini suatu saat nanti masuk ke dalam agama Islam. Yang nomor 3 Mut'im bin Adi, yang nomor 4 Abil Bakhtari, yang nomor 5 Zam'ah ibn al-Aswad. Yang 2 terakhir ini terbunuh di perang Badar, sedangkan yang nomor 3 atau Mut'im bin Adi itu mati di kota Mekah. Mati di kota Mekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW masuk ke setelah pulang dari pengasingan itu, Rasulullah menengok Sayyidatuna Khadijah, melihat kepada keadaan istrinya yang pada saat itu sedang sakit. Masya Allah, harus kita ketahui bahwa sesungguhnya baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW itu cinta sejatinya ialah Sayyidatuna Khadijah. Maka kalau ada yang bertanya, Habib, Nabi Muhammad itu kok menikah lagi, istrinya lebih dari 1, maka kita harus jawab, Pak. Nabi Muhammad itu menikah di usia 25 tahun. Halo? Ini penting nih Pak. Ini tema yang sangat penting untuk dibahas ini. Rasulullah pertama kali menikah 25 tahun Pak. Oke? 25 tahun. Di tahun ke-11 dari kenabian, yang kurang lebih kita taruh Nabi Muhammad usia 50 tahun, 51 tahun, itu istrinya wafat. 51 dikurangi 25, 26 tahun. Nabi Muhammad itu ya istrinya 1. Selama 26 tahun pernikahan, istrinya ya Khadijah tok. Ya Sayyidatuna Khadijah, cinta sejati, cinta utamanya Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Lah, setelah Sayyidatuna Khadijah, barulah Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah, lalu menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, menikah dengan Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Zainab. Berapa Habib? 51, meninggal Rasulullah 63, 12 tahun. Kira-kira masa beliau menikah dengan 1 istri dengan masa ketika beliau menikah dengan istri yang tidak 1, kira-kira lama mana? Lama yang 1 istri Pak. Karena Sayyidatuna Khadijah itu luar biasa memang. Apa yang diinginkan seorang laki-laki ada di dalam sosok Khadijah. Ya kasih sayangnya, lemah lembutnya, perjuangannya. Wah, Masya Allah. Nah, pertanyaannya bagi ibu-ibu yang kadang-kadang mau sidik-sidik kok bojone ndelok apa? Apakah kamu sudah bisa menjadi seorang Sayyidatuna Khadijah untuk suamimu? Belum, belajar. Wah, ini kalau ibu-ibu kadang-kadang di ngomongin gini, suami saya belum bisa menjadi seorang Muhammad untuk saya. Ketemu nek ada carane. Belajar. Pastinya siapapun kepengen menjadi anggotanya Sayyidatuna Khadijah,
Karena dikatakan pemimpin wanita ahli surga 4. Yang pertama dari urutan waktu Asiyah binti Imran. Asiyah suami istri daripada Fir'aun. Yang nomor 2 Maryam binti Imran. Maaf, yang Asiyah bukan binti Imran, Maryam binti Imran. Yang nomor 3 Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Yang nomor 4 Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau misalkan mau masuk ke dalam golongannya Sayyidatuna Khadijah, tirulah muamalah Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah. Nah, ini kita akan membahas tentang Khadijah ini. Nah, membahas tentang Sayyidatuna Khadijah niku pripun ya Allah. Sayyidatuna Khadijah itu beliau gelarnya di kota Mekah itu At-Tahirah Az-Zakiyah, wanita suci nya kota Mekah. Orang yang muamalahnya paling bersih, tidak pernah mendolimi, mencelakai siapapun. Khadijah binti Khuwailid. Faqala takrahina ma ara minki wa qad ja'alallahu fil qarqurhi khaira. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dakhala Nabi ala Khadijah wa hiya fil maut. Ini Nabi Muhammad masuk ke Sayyidatuna Khadijah, sedangkan Sayyidatuna Khadijah sudah di dalam detik-detik wafatnya beliau. Bahkan kalau salah satu di antara ulama Indonesia yang bernama Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau menceritakan, jadi Sayyidatuna Khadijah kan lagi tiduran, berkeluh kesah dengan putrinya Sayyidatuna Fatimah. Wahai Fatimah, kalau ibu sudah tidak ada, terus yang rawat bapakmu siapa? Fatimah, nanti yang nyiapin makanan bapakmu siapa? Itu udah mau meninggal ini yang dipikirin itu. Fatimah, nanti kalau misalkan ibu tidak ada, yang bela bapakmu siapa? Dan setiap kali Sayyidatuna Khadijah bertanya, maka Sayyidatuna Fatimah menjawab, ibu jangan khawatir, kan ada Fatimah. Yang rawatin bapakmu siapa? Ibu jangan khawatir, kan ada Fatimah. Makanya Sayyidatuna Fatimah itu memiliki gelar Ummu Abiha, ibu dari bapaknya sendiri. Karena sayangnya seperti bukan hanya putri, ibu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telatennya kepada Rasulullah, perhatiannya kepada Rasulullah luar biasa Sayyidatuna Fatimah. Lah ketika lagi ngobrol berdua ini, perempuan sama perempuan ini, perempuan calon pemimpin ahli surga satu dengan yang lain ini, lalu di situ terdengar Rasulullah masuk. Maka Sayyidatuna Khadijah bilang kepada Fatimah, Fatimah dudukkan aku, supaya ayahmu melihat aku dalam keadaan sehat. Jangan sampai kondisiku ini memberatkan hatinya. Ini sudah sakit yang menjelang kematian. Berbeda dengan perempuan zaman sekarang. Rapati loro wele mencucu koyok wong meh sakratul maut, padahal meng mumet. Bu ngapa ibu? Lemes aku pak, lemes. Padahal mengalaman kepengen jajan bakmi kodok. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya Sayyidatuna Fatimah mendudukkan Sayyidatuna Khadijah. Ketika sudah duduk, Rasulullah masuk. Bagaimana keadaanmu, wahai istriku? Nah ini. Takrahina ma ara minki wa qad ja'alallahu fil qurhi khaira. Wahai Khadijah, apakah kamu tidak suka dengan keadaanmu sekarang ini? Aku melihat kamu dalam keadaan tidak enak. Cuman jangan khawatir Khadijah, berapa banyak sesuatu yang tidak enak itu di dalamnya ada kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad itu ke situ membawa anggur dari surga. Wa at'amaha min inabil jannah. Sayyidat Rasulullah pula ke situ membawa kurma surgawi. Anggur surgawi. Dimakankan Sayyidatuna Khadijah. Lalu Sayyidatuna Khadijah bilang, wahai suamiku, aku mohon maaf, uangku sudah semuanya aku habiskan untukmu, tidak ada lagi yang untuk menolongmu, wahai suamiku. Semuanya sudah aku keluarkan untukmu, tidak ada yang bisa aku korbankan lagi. Apakah perlu rambutku dipotong, jual di pasar sehingga bisa membantumu? Kalau Habib Segaf bin Hasan Baharun sampai bercerita gini,
kalau memang setelah aku meninggal, maka juallah tulang-tulangku untuk membantu perjuanganmu, ya suamiku. Oh, hebat. Masya Allah. Dan pastinya wanita yang kalau dalam keadaan menjelang wafatnya saja sudah perkataannya seperti ini, pastinya di setiap harinya tidak ada keluh kesah. Mungkin kok nggak ada makanan, mas? Mas pulangnya bawa apa? Mas kira-kira nanti sarapan pakai apa? Kira-kira yorano. Kira-kira kau tahu. Segala sesuatu yang menambah beban di hati suami, saya yakin tidak pernah tercetuskan dari seorang Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Maka melihat keadaannya Rasulullah, keadaannya Sayyidatuna Khadijah yang sudah enakan, karena duduk dari posisinya, didudukin sama Sayyidatuna Fatimah, maka Rasulullah setelah itu pergi. Dan ketika rebahan lagi, tidak lama wafat Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Fatimah ngejar dong, keluar kamar dan mengatakan, ayah, ibu sudah tiada. Insya Allah. Kapan itu Habib kejadian? Kejadiannya setelah keluar dari pemboikotan, dari blokade yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di tahun kurang lebih tahun 10-11 daripada kenabian, daripada bi'tsah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu anha dufinat bil Hajun wa nazala sallallahu alaihi wasallam fi khufratiha hina fadafanaha wa adkhalaha al-qabr bi yadihi. Jadi Rasulullah memakamkan Sayyidatuna Khadijah secara langsung, turun Nabi Muhammad ke dalam kuburannya, bahkan yang meletakkan di dalam kuburnya langsung dengan tangan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib di mana Habib? Makam daripada Sayyidatuna Khadijah, makam daripada Sayyidatuna Khadijah di daerah, kalau dulu namanya Hajun. Cuman kalau sekarang terkenalnya daerah Ma'la. Sampai sekarang ada itu. Kuburannya masih ada. Bagi teman-teman yang berangkat haji ataupun umroh, Nabi Muhammad sangat sayang kepada Sayyidatuna Khadijah. Maka tidak ada masalah, tidak ada salah kalau ketika kita ke Mekah, berangkat ke Ma'la, kalau orang-orang dulu mengatakan Jannatul Ma'la, surga Ma'la, karena kebanyakan yang dimakamkan di situ orang-orang ahli surga dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Sayyidatuna Khadijah. Di situ ada Mbah Maimun Zubair. Di situ juga ada Syekh Yasin Al-Fadangi. Ulama-ulama Mekah seperti Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahkan ulama-ulama dari Hadramut juga ada yang dimakamkan di situ. Seperti Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri dimakamkan di dekat Sayyidatuna Khadijah. Mbah Maimun itu, Mbah Maimun Zubair, salah satu ulama karismatik Indonesia yang sangat luar biasa. Saya pernah jumpa beliau bersama Mas Taufik ini, bersama Mas Taufik jumpa di bersama Mbah Maimun Zubair. Itu Masya Allah, beliau ulama besar dengan murid-murid yang sangat fenomenal, alim-alim, soleh-soleh, betul-betul mewarnai Islam di Indonesia. Cuman sifat rendah hatinya luar biasa. Insya Allah ini perlu ini kepada bapak-bapak Masjid Jenderal Sudirman ini berburu ulama Indonesia sebelum akhirnya mereka pada meninggal dunia, Pak. Ini sudah banyak ulama. Belum lama Buya Syafi'i Ma'arif meninggal. Mungkin suatu saat dari Masjid Jenderal Sudirman bisa dibentuk rehlah ilmu, rehlah jumpa ulama, satu bis popripun ngoten niku, silaturahim ke tempat ulama-ulama karismatik, yo sekitaran Jawa Tengah mawon lah. Jangan kita dengar kabar udah mereka meninggal, ya Allah udah meninggal, lah saya belum ketemu encen rani apa meh ketemu piye. Nah, ini perlu ini. Habib, kenapa sih ketemu dengan ulama? Bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu yang namanya ulama itu gelarnya mereka itu bukan di dunia tok, Pak. Kalau kepala sekolah, Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri, Wakil Presiden, Presiden, itu sampai kuburan selesai, Pak. Nggak usah sampai kuburan, akhir jabatan ya wis rampung, Pak. Cuman kalau ulama
Itu bahkan di alam akhirat, di yaumil qiyamah, itu masih ada itu gelar itu. Orang alim, orang soleh, itu masih memiliki predikat orang alim, orang soleh, itu masih ada. Mungkin jenengan pernah saya ceritakan di sini. Nanti kok katanya orang-orang itu mereka ke Nabi Adam, lalu mereka ke Nabi Nuh, lalu mereka ke Nabi Ibrahim. Itu yang punya ide siapa? Dikatakan orang-orang pada hari kiamat semuanya itu akan berbondong-bondong menuju ulama-ulama yang sedang berkumpul. Lalu ulama memutuskan, yuk, daripada kita kebingungan beribu-ribu tahun seperti ini, mending kita menuju ke Nabi Adam. Lah kan beliau ini kan bapaknya para manusia toh. Harusnya punya solusi lah. Mbah awak dewe, mbahmu, mbahku. Yuk kita menuju Nabi Adam. Lah ketika menuju Nabi Adam mengatakan, saya tidak mampu pak, anak-anakku, cucu-cucuku bukan saya tidak berhak. Cobalah yang paling dekat sama saya itu zaman yang paling terkenal Nabi Nuh. Coba kalian pergi ke Nabi Nuh. Nah ini yang memiliki ide untuk menuju ke Nabi Adam itu ulama. Di sana, di alam akhirat sana. Insyaallah. Habib, usianya Sayyidatuna Khadijah berapa tahun Habib? Seperti kita ketahui, Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Rasulullah usia 40, Nabi Muhammad usia 25. Lah ketika wafatnya Sayyidatuna Khadijah, Nabi umur berapa? Nabi Muhammad 51 tahun, Sayyidatuna Khadijah umur 65 tahun. Perbedaan usianya beliau dengan Rasulullah 15 tahun. Bahkan dikatakan ketika Sayyidatuna Aminah melahirkan Rasulullah, itu Sayyidatuna Khadijah satu di antara sahabatnya Sayyidatuna Aminah. Insyaallah. Wa qalat lahu Khawlah binti Hakim wa hazina 'alaiha wa 'ala ammihi Abu Thalib husnan syadida. Tidak lama setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, wafat pula paman Rasulullah Abu Thalib. Mereka berdua kehabisan tenaga di Syekh Bani Hashim, pemblokadean itu Pak. Makanya ketika Rasulullah nanti akan datang, cuma tidak ada salahnya untuk kami ingatkan di sini. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, kalau normalnya orang, ini yang menjadi penyebab terbunuhnya pamanku, istriku, keluargaku, teman-temanku, mereka ini. Pakai ini kabeh. Lah normale ngono ya, kudune nggih. Cuman karena hebatnya Rasulullah mengatakan idhabu fa antum mutlaqa. Ndak, pergilah kalian bebas. Ndak ada yang tertawan, ndak ada yang disiksa, ndak ada yang diplokoto, ndak ada yang diambil duitnya, ndak, bebas kalian. Kudune pakani. Kudune iki uteke kula kali uteke jenengan mungkin. Cuman kalau hati Rasulullah tidak seperti itu. Idhabu fa antum mutlaqa. Begitu besarnya sifat kasih sayang yang ada di dalam hati baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam satu tahun, monggo Pak, disambi Pak, monggo. Tehnya sudah hampir khatam kok, snacknya belum dibuka Pak, monggo Pak. Monggo. Lihat apa niki? Guys, lumayan niki. Kalau tak ngombe dhisik lah. Bismillah. Angkringane pun mboten buka nggih, ngajeng mriku nggih, jare nggih. Kangen niku lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khawlah binti Hakim. Dalam satu tahun Rasulullah ditinggal meninggal oleh istri tercinta beliau, oleh paman yang selalu menjaga beliau. Maka berkata seorang wanita yang bernama Khawlah binti Hakim, "Ya Rasulullah, ka'anni araka qad dakhalatka khillatun li faqdi Khadijah." Wahai Rasulullah, aku melihat engkau ini ada yang ganjel setelah meninggal oleh Khadijah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajal,
ummul iyal wa rabbatul bait. Betul. Khadijah ini ibu anak-anakku, yang ngurusi rumahku. Wa qala Ubaidillah ibni Umair wajada 'alaiha hatta khusyya 'alaih. Jadi saking dahsyatnya sedihnya Rasulullah sampai orang-orang itu khawatir Rasulullah akan meninggal karena wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dahsyat kehilangan yang dirasakan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib menikah dengan Sayyidatuna Khadijah berapa lama? Seperti yang saya jelaskan tadi, 25 tahun membangun rumah tangga bersama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tsumma fi Syawal min dzalikal am, melihat keadaan seperti itu, maka ada di antara orang-orang yang berusaha untuk memberikan Rasulullah atau menjodohkan Rasulullah dengan seorang wanita. Lalu akhirnya Rasulullah menikah dengan seorang wanita yang bernama Saudah binti Zam'ah. Wa dakhala biha wa aqada ala Aisyah wa lam yadkhul biha illa ba'dal hijrah. Jadi Rasulullah menikah setelah wafatnya dengan Sayyidatuna Khadijah dengan dua orang wanita. Yang pertama Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah seorang wanita tua yang sudah meninggal wafat oleh suaminya, Pak. Oke, Saudah binti Zam'ah. Lalu di dalam mimpi Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita yang berkata kepada Rasulullah bahwa aku adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Maka ngobrollah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aku di mimpiku melihat seorang wanita yang karakternya begini. Maka kok karakter yang disebut oleh Rasulullah ada semuanya di anak perempuannya. Padahal anak perempuannya ini sudah dikhitbah oleh orang kafir. Sayyidatuna Aisyah tadinya sudah dikhitbah oleh orang kafir. Maka Sayyidina Abu Bakar memastikan, ini kira-kira yang mau mengkhitbah anak saya ini jadi apa enggak? Oh, ini pentingnya sejarah ini. Maka Sayyidina Abu Bakar datang ke bapaknya orang kafir yang mengkhitbah Siti Aisyah itu. Gimana ini anak kita kapan menikahnya? Batal. Nanti kalau misalkan anak saya menikah sama anak kamu ikut-ikutan berbalik dari agama kakek moyangnya seperti kamu, batal dan tidak jadi. Disebut tidak jadi, Abu Bakar bilang apa? Alhamdulillah tidak jadi, malah senang. Sehebat itu akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak dengan serta-merta menjodohkan, ya untuk Rasulullah aja tidak. Dipastikan dulu, ini laki-laki yang sudah melamar lanjut apa enggak. Tidak lanjut ternyata. Takut kalau anaknya atau yang menghitbah itu anaknya ikut-ikutan agamanya Abu Bakar. Ketika dibatalkan, di-cancel, bersyukur. Akhirnya diperlihatkan kepada Rasulullah, ya ini yang saya lihat di dalam mimpi. Akad dengan Sayyidatuna Aisyah. Habib, akad dengan Sayyidatuna Aisyah. Berarti menikahnya di Mekah. Cuma nanti serumahnya setelah hijrah. Jadi Rasulullah tidak pernah satu rumah dengan Sayyidatuna Aisyah di dalam kota Mekah. Kita harus tahu, Pak, di zaman itu ini termasuk hal yang penting untuk dijelaskan dan tidak ada keraguan untuk kami untuk menjelaskan hal tersebut, Pak. Di zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Itu kita harus tahu. Sayyidatuna Aisyah yang masih berusia 6-7 tahun itu sudah dilamar orang. Belum dinikah sama Rasulullah sudah dilamar orang itu, Pak. Dan zaman itu bukan hal yang aneh seperti itu. Ini pentingnya sejarah. Kalau tidak tahu sejarahnya, mengwaton ngomong, ending-endingnya mengsuudon tok. Kan itu yang didendangkan oleh orang-orang zaman sekarang yang modern atau pikiran liberal atau naudzubillah min dzalik, orang yang benci sama Islam. Lihat nabinya Islam menikah dengan anak umur 6 tahun, menikah dengan anak umur 9 tahun.
Harus dijelaskan. Yang namanya anak perempuan kalau di dalam hukum Islam sah untuk dinikah, walaupun baru lahir bapaknya bisa menikahkan. Cuman tidak untuk mohon maaf, satu rumah sih. Satu rumah. Habib, kalau pantasnya seorang anak satu rumah di dalam hukum Islam dikatakan sah, tidak melanggar syariat apa? Kalau sudah baligh. Habib masih kecil banget lah zamannya awak dhewe, Pak. Cilik cak. Dajjal zaman Nabi Nuh anak umur 9 tahun gedene kaya apa, Pak? Zaman jenengan pergi aja coba pas lagi umroh itu, melihat anak-anak perempuan yang sudah gagah-gagah itu, tanya umur berapa ini? Masih 10 tahun. 10 tahun masa aku. Loh, real. Makanya kalau memiliki sudut pandang jangan dari satu sisi. Lihat sisi yang lain. Lah, kalau yang namanya sejarah zaman dulu, mohon maaf, wanita-wanita kita hanya dijadikan budak oleh orang-orang penjajah, Pak. Dan itu nyata. Dibuat gantian perempuan-perempuan kita. Jenengan membenci terhadap hal tersebut wajar, karena sudah di luar kemanusiaan, Pak. Cuma tidak ada yang membahas itu, Pak. Yang dibahas tentang Nabi dengan Siti Aisyah. Padahal contoh sejarah yang tidak terlalu jauh, bagaimana kemanusiaan hancur pada zaman itu. Zaman penjajahan, perempuan-perempuan kita dijadikan gundik. Mohon maaf kalau boleh saya sebut gundik. Seorang wanita yang setengah babu setengah bojo. Bahkan anak daripada wanita itu tidak setara dengan anak kalau dari golongan mereka. Realita. Siapa yang pernah memberontak? Wah, ini tidak sesuai dengan kemanusiaan. Cuman kalau tentang Rasulullah selalu dibahas dan mengatakan apa ini? Loh, coba kamu bisa terbang ada lorong waktu ke zaman itu, maka itu bukan perkara yang aib, bukan perkara tercela sama sekali. Coba kalau misalkan di zaman Nabi Adam, masa Nabi Adam menikahkan anaknya dengan anaknya yang lain? Di zaman Nabi Adam, saudara satu kandung, sebabak seibu, rabi. Ayo, sapa sing maidu, sapa sing protes? Wah, enggak bener ini. Anjur ameh rabi karo sapa? Karo wit. Iyalah, Gusti. Saya sering melihat bagaimana dendangan orang-orang yang benci kepada Islam. Satu di antara poin yang sering mereka dendangkan ini, Sayyidatuna Aisyah dinikah sama Rasulullah di usia yang sangat dini. Khair insyaallah. Model-model kaya ngono ki dijak diranggul, Pak. Kita rangkul, ajak jalan-jalan ke Bukit Bintang, Pak. Pinggir juworoke. Timbang kesuwen le urip dosa tok. Ngapunten nggih niki intermezzo nggih, aja tenani. Kenapa kamu menjorokkan? Disuruh Habib modar. Harus bisa dibedakan, Pak, namanya guyon sama tenanan nggih. Lalu menikah dengan wanita yang bernama Saudah binti Zam'ah. Setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, tidak lama dari tahun itu, seperti yang saya ceritakan kronologi menikahnya Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah melihat di dalam mimpi, berkata dengan bertanya ngobrol sama temannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kok mendengar karakter perempuan yang disebut sama Rasulullah persis sama anak saya. Abu Bakar memastikan dulu, ini anak saya sudah dilamar sama orang. Man, mbok lanjut mbok ora, tak pasek kesek. Dipastikan sama Abu Bakar ke bapak dari calon menantunya itu. Ternyata bapaknya mencak dan mengatakan, nah jadi nanti anak saya ikut kamu. Bersyukur Abu Bakar. Oh, alhamdulillah Rasito, alhamdulillah ya salah satunya ini. Dan akhirnya dinikahkan dengan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Habib, meninggalnya Sayyidatuna Khadijah di bulan apa? Meninggalnya Sayyidatuna Khadijah di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah di bulan Ramadan. Menikahnya Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah di bulan Syawal, Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kronologi menikahnya Sayyidat Nabi Muhammad SAW dengan Saudah binti Zam'ah? Al-Kisah, Saudah binti Zam'ah dengan suaminya
itu merupakan orang-orang muslim yang bahkan ikut hijrah ke Habasyah. Habasyah ini sebelum kejadian perkara ini nih. Habasyah 2 kali hijrah. Sepulang dari Habasyah, dan suaminya Saudah binti Zam'ah ini sepupunya sendiri. Saudah binti Zam'ah terkenal seorang istri yang baik, dan suaminya juga seorang laki-laki yang baik. Maka ketika mendengar bahwa suami daripada Saudah binti Zam'ah meninggal, diberitahukan kepada Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah, apakah kamu mau? Maka Rasulullah bilang, enggak mau, ya mau. Ditanya kepada Saudah binti Zam'ah, maukah kamu menikah lagi? Maka Saudah binti Zam'ah mengatakan, siapa yang mau menikah sama saya, seorang wanita tua? Kalau engkau mau, kami mau menjodohkanmu dengan Rasulullah. Maka Saudah binti Zam'ah pun menyambut, kalau memang Rasulullah mau menikah sama saya juga mau. Pasti. Siapa yang tidak mau menjadi istri daripada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan subhanallah, di dalam salah satu cerita bahwa sesungguhnya di dalam mimpi Saudah binti Zam'ah ini pernah bermimpi, Pak. Pernah bermimpi lehernya itu dipegang sama Rasulullah. Saudah binti Zam'ah cerita sama suaminya. Ketika suaminya masih hidup ini, suamiku, aku kok ngimpi suamiku. Ngimpi apa? Leherku disentuh sama Rasulullah. Maka suaminya bilang, kamu tahu enggak takwilnya apa? Apa? Aku meninggal lalu kamu menikah sama Rasulullah. Enggak. Subhanallah. Di lain bulan, di lain hari beliau bermimpi lagi. Ketika beliau sedang rebahan, ternyata bulan itu jatuh ada di sisinya. Bilang lagi sama suaminya, suamiku, aku ngimpi aneh. Ngimpinya apa? Aku lagi tiduran, kok bulan jatuh terus tidur di samping aku. Maka suaminya bilang, udah lama lagi saya mati kelihatannya ya. Dan subhanallah betul. Maka ngimpi, Pak, kalau mimpinya baik boleh kamu katakan, ceritakan. Kalau mimpi buruk jangan ditakwilkan, kalau bisa jangan diceritakan orang. Kalau mimpi buruk, tahu artinya enggak, Pak? Tutup mulut, kunci, buang kuncinya. Mudah-mudahan mimpi-mimpi baik-baik terus ini, Pak. Mudah-mudahan. Jenengan, Beb, kalau saya kejatuhan bulan purnama tiduran di samping saya, Pak. Wah, jangan diartikan, Pak. Mengko artinya tenanan nih, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, ibu-ibunya bisa menjadi seperti Sayyidatuna Khadijah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi majelis yang berkah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan yang akan, di 2 minggu yang akan datang insyaallah kita akan membahas mengenai perjalanan cerita menikahnya Rasulullah dengan Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, Sayyidatuna Aisyah, dan insyaallah dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat walafiat, panjang umur untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.